Aksara Meka yang siap berbagi dongeng menarik untuk teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami akan bercerita tentang persahabatan tupai kecil dengan kelinci pemalu dan kelinci yang ingin menyenangkan semua teman. Kita simak dongeng pertama dulu yuk teman-teman. Persahabatan tupai kecil dengan kelinci pemalu. Di tengah hutan yang rimbun, hiduplah seekor tupai kecil bernama Tupi. Tupi adalah tupai yang sangat ceria dan suka membantu teman-temannya. Setiap hari, Tupi melompat dari satu pohon ke pohon lainnya, bermain-main dengan teman-teman hutan seperti burung, monyet, dan rusa. Namun, ada satu hewan di hutan yang jarang sekali ikut bermain, yaitu Kiki si kelinci. Kiki adalah kelinci yang sangat pemalu. Setiap kali ada keramaian, dia lebih suka bersembunyi di balik semak-semak dan menyendiri. Kiki selalu merasa takut bahwa teman-temannya tidak akan menyukainya atau menertawakan dirinya. Suatu hari, saat Tupi sedang mencari biji-bijian di tanah, dia melihat Kiki duduk sendirian di bawah pohon besar. Tupi mendekati Kiki dan berkata, "Hai Kiki, mengapa kamu duduk sendirian? Mengapa kamu tidak bermain bersama kami?" Kiki menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara lirih, "Aku takut kalau mereka tidak akan menyukaiku. Aku tidak secepat burung, tidak sekuat monyet, dan tidak semenarik rusa. Aku hanya kelinci yang biasa saja." Tupi tersenyum dan berkata, "Kiki, setiap hewan di hutan ini unik dan istimewa. Kamu mungkin tidak seperti burung, monyet, atau rusa, tapi kamu punya kelebihanmu sendiri. Pernahkah kamu berpikir bahwa tanpa kamu, hutan ini tidak akan lengkap?" Kiki terkejut mendengar itu. "Benarkah? Tapi hal istimewa apa yang bisa aku lakukan?" Tupi berpikir sejenak dan berkata, "Kiki, kamu bisa melompat sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari aku. Dan kamu selalu tahu tempat terbaik untuk menemukan wortel-wortel yang manis. Itu adalah sesuatu yang istimewa, Kiki." Mendengar itu, Kiki merasa sedikit lebih percaya diri, tetapi dia masih ragu. "Tapi bagaimana jika mereka tetap tidak menyukaiku?" Tupi tersenyum lembut dan mencoba menenangkan Kiki. "Hai Kiki, kamu tidak perlu menjadi seperti hewan lain agar disukai. Jadilah dirimu sendiri. Jika kamu menunjukkan kebaikan hati dan keberanianmu, teman-teman pasti akan menyukaimu. Lagi pula, persahabatan itu bukan tentang seberapa cepat, kuat, atau menariknya kita, tetapi tentang seberapa tulus kita." Kiki mulai merasa lebih baik. Dengan dorongan dari Tupi, dia akhirnya setuju untuk ikut bermain. Mereka berdua berjalan menuju tempat di mana hewan-hewan di hutan sedang bermain. Awalnya, Kiki merasa sangat canggung, tapi Tupi tetap berada di sampingnya untuk memberi semangat. Ketika mereka tiba, burung, monyet, dan rusa menyambut mereka dengan gembira. "Hai Kiki, ayo bermain dengan kami!" teriak mereka. Kiki tersenyum malu-malu, tapi kali ini dia tidak bersembunyi. Dia ikut bermain dan menikmati waktu bersama teman-teman barunya. Saat bermain,
Teman-temannya melihat betapa hebatnya Kiki dalam melompat dan menemukan makanan lezat. Mereka semua kagum dan memuji Kiki. Kiki menjadi sangat bahagia. Dia menyadari bahwa dengan menjadi dirinya sendiri, dia bisa menemukan teman-teman yang sejati. Nah, seperti itulah dongeng tentang persahabatan tupai kecil dengan kelinci pemalu, teman-teman. Pesan moral yang bisa kita ambil dari dongeng tersebut adalah setiap orang memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Kita tidak perlu berubah menjadi orang lain hanya agar disukai. Dengan menjadi diri sendiri, percaya diri, dan menunjukkan kebaikan hati, kita pasti akan menemukan teman-teman yang tulus. Ingatlah, persahabatan itu bukan tentang menjadi yang terbaik, tetapi tentang menjadi tulus dan saling mendukung satu sama lain ya teman-teman. Selanjutnya, kami akan berbagi cerita dongeng yang kedua. Apakah teman-teman siap mendengarkan? Yuk kita mulai. Kelinci kecil yang selalu ingin menyenangkan semua teman. Di sebuah hutan yang jauh, ada seekor kelinci kecil bernama Kiko. Kiko terkenal sebagai kelinci yang baik hati. Dia selalu ingin membuat semua temannya senang, meskipun terkadang itu berarti Kiko harus mengorbankan kesenangannya sendiri. Suatu hari, Kiko sedang melompat-lompat riang di padang rumput. Tiba-tiba dia bertemu dengan si rubah, si tikus, dan si burung hantu. Mereka sedang berdiskusi tentang rencana pesta hutan yang akan diadakan akhir pekan ini. Kiko, seru si rubah, kamu harus datang ke pesta kami. Tapi kamu harus membawa wortel yang banyak sekali ya. Semua kelinci pasti punya banyak wortel kan? Kiko tersenyum. Meski dalam hatinya tahu bahwa ladang wortelnya tidak lagi subur. Baiklah, aku akan membawa wortel yang banyak sekali, jawab Kiko dengan ceria. Tidak lama kemudian, si tikus menghampiri Kiko dan berkata, Kiko, kamu bisa membantu membuat rumah baruku kan? Aku tahu, kamu pandai menggali. Kiko pun mengangguk-angguk. Baik, aku pasti akan membantumu, jawab Kiko, walaupun sebenarnya kakinya sudah terasa lelah karena sudah banyak menggali. Si burung hantu pun kemudian terbang, turun dari pohon dan bertanya, Kiko, bisakah nanti kamu menjaga anak-anakku sebentar? Aku harus mencari makanan di malam hari. Iya, baiklah. Tentu saja aku bisa, jawab Kiko tanpa ragu, meski dia tahu bahwa dia tidak akan punya waktu untuk istirahat nanti. Malam harinya, setelah memenuhi semua permintaan teman-temannya, Kiko pulang ke rumah. Tubuhnya terasa sangat lelah dan perutnya keroncongan karena dia lupa makan. Di ladang, wortelnya pun hanya tersisa sedikit sekali karena kebanyakan sudah dia ambil untuk persiapan pesta akhir pekan nanti. Keesokan hari, ketika Kiko sedang beristirahat, datanglah si serigala, hewan yang dikenal paling kuat di hutan. Kiko, panggilnya dengan suara berat. Aku dengar kamu bisa melakukan apa saja untuk teman-temanmu. Aku butuh bantuanmu untuk memindahkan batu besar di dekat sarangku. Kiko terdiam. Tubuhnya masih terasa sakit karena pekerjaan kemarin. Tapi dia takut jika menolak, serigala akan marah. Namun kali ini, Kiko berpikir sejenak. Maaf serigala, jawab Kiko dengan hati-hati. Aku sangat lelah hari ini. Aku tidak bisa membantumu. Si serigala menatap Kiko dengan tajam, tetapi kemudian dia tersenyum. Oh ya sudah, tidak apa-apa Kiko. Kalau begitu istirahatlah.
Memang kadang kita harus tahu kapan harus beristirahat. Kamu berhak untuk menjaga dirimu sendiri. Kiko terkejut mendengar jawaban si serigala. Dia selalu berpikir bahwa jika dia tidak membantu, teman-temannya akan marah dan tidak menyukainya lagi. Tapi ternyata mereka bisa mengerti. Kiko pun belajar sesuatu yang sangat penting dari itu. Ia menyadari bahwa untuk menjadi teman yang baik, dia juga harus menjaga dirinya sendiri. Membantu teman-teman memang penting, tetapi tidak perlu sampai mengorbankan diri sendiri hingga lelah. Pada akhirnya, Kiko menjadi kelinci yang lebih bijaksana. Dia masih suka membantu teman-temannya, tapi sekarang dia tahu batasannya. Teman-temannya pun tetap menyayangi Kiko, karena mereka tahu bahwa persahabatan sejati bukan hanya tentang selalu mengatakan iya, tetapi juga tentang saling memahami dan menghormati ketika teman sedang tidak bisa memberi pertolongan saat dibutuhkan. Nah, seperti itulah dongeng tentang kelinci yang selalu ingin menyenangkan semua teman. Pesan moral yang bisa diambil dari dongeng ini adalah penting untuk membantu teman-teman kita, tetapi kita juga harus menjaga diri sendiri. Tidak apa-apa untuk mengatakan tidak jika kita merasa lelah atau tidak mampu untuk membantu. Teman sejati akan mengerti dan tetap menyayangi kita, bahkan jika kita tidak selalu bisa menyenangkan mereka. Selalu ingat untuk menjaga diri sendiri dan jangan takut untuk mengatakan apapun yang kamu butuhkan. Dongengnya seru bukan? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dongeng kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan pemberitahuan lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.